Nama saya Efraim Jevanya Marani, saya dari kelas B, prodi saya dari teknologi permainan. Oke, jadi yang pertama itu ada dampak sosial dari mitos malin kundang, terus nilai-nilai yang memperkuat kekeluargaan dan rasa tanggung jawab orang tua dalam masa modern. Jadi mitos malin kundang itu tuh cerita rakyat dari Indonesia yang mengandung pesan moral yang cukup dalam kalau menurut saya. Konteksnya itu kayak seorang anak nih yang lupain semua kebaikan dari orang tuanya, tapi orang tuanya tetap sayang sama dia. Tapi dari rasa tidak tanggung jawaban anak ini, jadi dia tuh dikutuk jadi batu. Seperti itu. Jadi yang pertama itu ada dampak sosial dari mitos maling kundang tersebut. Jadi contohnya di kisah maling kundang ini tuh kayak ngajarin kita harus selalu hormat dan berbakti kepada orang tua. Contohnya kayak di kisah ini tuh kan kayak gambarin seorang anak yang udah sukses, udah kaya raya, terus dia pulang kembali ke rumahnya. Nah, dia tuh menjadi sombong. Terus dia melupakan semua pengorbanan ibunya yang ngejagain dia dari kecil dan segala macem. Nah, karena kelakuannya itu, ibunya itu ngutuk dia jadi batu. Karena ibunya udah cukup kesal karena anaknya saat pulang ini berubah semuanya. Menjadi sombong, lupa sama ibunya, dan segala macamnya. Lalu di sini ada nilai-nilai yang memperkuat kekeluargaan dan rasa tanggung jawab orang tua dalam masa modern. Yang pertama itu kayak ada pentingnya kasih sayang dan pengorbanan. Di mana ibu malin kundang ini tuh tetap nunjukin rasa sayang tanpa batas terhadap anaknya. Bahkan di saat anaknya udah nggak baik rasa kasih sayangnya ini nih. Nah, nilai kasih sayang dan pengorbanan orang tua ini tuh kayak tetap penting dalam masyarakat modern di mana orang tua seringkali berhadapan dengan kayak dia ini punya kesibukan kerja nih seorang orang tua. Namun kayak tetap dia punya tanggung jawab nih untuk ibaratnya ngasih pendidikan yang baik ke anaknya, lalu dia kayak memberikan perhatian kepada anaknya. Jadi itu kayak kita sebagai anak juga nggak boleh ngelupain rasa kasih sayang kita terhadap orang tua kayak gitu. Jadi lalu ada tanggung jawab keluarga. Kayak di sini Malin Kundang tuh ngajarin kita nih gimana rasa tanggung jawab dalam berkeluarga, baik itu sebagai orang tua dan sebagai anak. Lalu ada penanaman karakter di mana mitos ini juga tuh kayak berfungsi sebagai alat untuk menanam karakter yang baik pada anak. Kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh ngelupain semua kebaikan orang tua, kayak gitu. Terus juga tantangannya sih kalau menurut saya itu di era modern ini kan kayak kita selalu penuh tantangan. Mungkin ada kecenderungan untuk melupakan nilai-nilai tradisional gitu kan. Nah, jadi mitos maling kundang itu bisa jadi salah satu cara yang efektif nih untuk mengingatkan kita tentang keluarga dan masyarakat dan tentang pentingnya menjaga ikatan keluarga serta rasa tanggung jawab terhadap orang tua. Nah, yang selanjutnya itu ada analisis mengenai peran mitos Danau Toba dalam bentuk pandangan masyarakat Batak terhadap keluarga, kesetiaan, konsekuensi. Terus ada pelanggaran apa sih yang mereka dapat sama makna yang dapat diambil dari mitos ini tuh apa dalam konteks sosial masyarakatnya. Nah, di sini tuh kalau yang saya tahu itu karena teman-teman saya banyak yang Batak juga, kayak kekeluargaan Batak itu sangat kuat banget nih dalam hubungan darahnya, kayak dia nekenin banget kerukunan antar generasi-generasinya, terus ada rasa tanggung jawab bersamanya tuh kayak kenceng banget kalau di apa namanya suku Batak ini yang saya tahu. Nah, di sini tuh saya mau ngejelasin mitosnya nih, mitos tentang Danau Toba. Jadi di mitos ini tuh kayak ada seorang perempuan yang melanggar larangan menikahi saudaranya sendiri. Nah, dari akibat dari pelanggaran tersebut sang perempuan dan pasangan ini dihukum dengan menjadi bagian dari Danau Toba yang sangat luas banget sih. Saya kurang ingat berapa totalnya. Terus kayak ini kayak nyerminin betapa besar tekanan sosial untuk mematuhi norma sama nilai-nilai keluarga dalam masyarakat Batak. Sama kayak yang saya bilang tadi, kalau keluarga Batak tuh nekenin banget hubungan darah itu harus kuat banget sama kekeluargaannya. Nah, terus ada kesetiaan dalam keluarga, terutama dalam pasangan hidup itu harus dijunjung tinggi banget. Dalam mitos Danau Toba ini kesetiaan pasangan itu jadi aspek yang paling penting, menjadi landasan dari moral ceritanya. Mitos ini tuh kayak ngingetin masyarakat Batak tentang menjaga pentingnya kehormatan keluarga, terutama dalam hubungan yang sah. Nah, lalu ada konsekuensi dan pelanggarannya. Salah satu nilai utamanya itu kayak kan tindakan ini melanggar hukum keluarga yang ada di Batak tersebut. Nah, jadi dia tuh dihukum menjadi bagian terbentuknya dari Danau Toba tersebut. Nah, konsekuensi itu jadi gambarin bahwa dalam masyarakat Batak setiap tindakan yang menyimpang dari nilai luhur akan membawa dampak yang jauh dan kadang tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi seperti itu.
Lalu makna sosial dan mitos-mitos Danau Toba itu ada penghormatan terhadap keluarga dan orang tua. Contohnya di mitos ini tuh yang ngajarin bahwa orang tua dan keluarga itu memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing dan mengatur kehidupan anggota keluarganya tersebut. Lalu ada keadilan dan hukum adat. Dalam mitosnya juga nyerminin kayak adanya sistem hukum adat yang mengatur tingkah laku masyarakat, dan kayak dia tuh kayak ngasih sanksi nih terhadap pelanggaran yang kita lakuin. Lalu ada solidaritas sosial, di mana dalam pelanggaran tersebut juga mencerminkan pentingnya ada keharmonisan dalam suatu komunitas atau lingkup keluarga tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada analisis bagaimana mitos Gunung Merapi mencerminkan pemahaman masyarakat Jawa tentang bencana alam dan konsep keseimbangan alam. Lalu peran mitos ini apa sih dalam bentuk pola pikir masyarakat dalam menghadapi bencana, dan bagaimana cara masyarakat menghadapinya secara sosial dan kultural. Oke, jadi yang pertama itu ada mitos Gunung Merapi dan pemahaman masyarakat tentang bencana alam. Yang saya tahu itu pas Gunung Merapi itu pas bencana alam itu bukan sekedar fenomena sih. Jadi itu kayak ada entitas yang memiliki kekuatan gaib atau spiritual. Nah, salah satu mitos yang cukup terkenal itu di mana Gunung Merapi itu adalah tempat tinggal atau kediaman para dewa, dan waktu itu tuh bahwa letusan gunung tersebut merupakan bentuk amarah nih atau teguran dari dewa-dewa itu kepada umat manusia yang melanggar aturan atau norma-norma yang ada. Jadi bikin masyarakat itu tuh kayak percaya kalau mereka itu tidak menjaga keseimbangan antara manusia sama alam. Nah, jadi makanya bencana itu kayak didatengin ibaratnya. Terus ada konsep keseimbangan alam dan mitos Gunung Merapi. Jadi Gunung Merapi dengan segala kekuatan itu dianggap sebagai kayak simbol dari alam yang penuh kekuatan yang harus dihormati dan dijaga keharmonisannya. Nah, hubungannya dengan manusia itu kayak masyarakat percaya bahwa jika ada pelanggaran terhadap nilai moral atau spiritual, kayak keserakahan, ketidakadilan, atau pelanggaran terhadap adat, maka alam tersebut termasuk Gunung Merapi ini akan menunjukkan responnya melalui bencana alam seperti letusan. Nah, jadi itu kayak pentingnya banget nih buat kita kalau bencana alam di Gunung Merapi itu nggak selalu dipandang hanya sebagai malapetaka, tapi kayak masyarakat Jawa nih nganggapnya sebagai peringatan nih untuk memperbaiki cara hidup mereka, untuk kembali ke jalan yang lebih benar. Nah, lalu ada peran mitosnya nih dalam membentuk pola pikir masyarakat dalam menghadapi bencana. Jadi dalam menghadapi bencana ini, masyarakat Jawa ini cenderung mengutamakan yang namanya gotong royong atau kerjasama untuk saling membantu. Itu tercermin ternyata dalam berbagai upacara adat atau ritual yang dilakukan sebelum dan sesudah bencana, seperti ritual selamatan atau upacara sesaji. Nah, ritual ini tuh kalau kata masyarakat Jawa sih untuk mengatur atau mengusir roh-roh jahat, memohon keselamatan, dan menjaga hubungan harmonis dengan kekuatan alam yang diyakini itu dapat mempengaruhi terjadinya bencana tersebut. Nah, lalu ada cara masyarakat menghadapi bencana secara sosial. Itu yang pertama ada praktik ritual dan keagamaan, lalu ada gotong royong dan solidaritas sosial, lalu yang terakhir itu ada ketabahan dan tawakal. Oke, jadi segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.